Oke, adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Adik-adik boleh dimatiin dulu mic-nya. Aduh, ini guguknya Kakak Karin lagi bawel ya. Dia ingin ikut sekolah minggu juga, teman-teman. Jadi, Kakak Karin kan nggak mungkin suruh diam ya. Dianya lagi ini. Oke deh, kita akan mulai ibadah kita, ibadah sekolah minggu pada hari ini. Kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita. Kita akan menyanyikan lagu Bapa Ku Datang Padamu. Yuk adik-adik, kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memimpin adik-adik sehingga adik-adik bisa berkumpul pada pagi hari ini melalui Zoom, mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini. Tuhan kiranya pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir lancar tanpa ada gangguan internet. Tuhan pimpin adik-adik yang mungkin sekarang belum bisa join, kiranya Tuhan pimpin setiap aktivitas mereka. Tuhan berkati kakak-kakak yang akan mengajar dan menyampaikan firman Tuhan kepada adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Yeay adik-adik. Sekali lagi kakak mau menyapa nih adik-adik. Adik-adik gimana nih kabarnya? Baikkah? Atau ada yang lagi sakit? Atau ada kayak, aku hari ini masih ngantuk atau apa? Atau adik-adik semua semangat untuk mengikuti ibadah sekolah minggu? Ayo boleh di-unmute, boleh dibuka mic-nya. Semangat gak nih hari ini untuk mengikuti ibadah sekolah minggu? Semangat. Harus dengan penuh dengan semangat ya adik-adik karena hari ini adalah harinya Tuhan, jadi kita harus bersukacita semua. Kita akan menyanyikan lagu Hari Ini Hari Yang Telah Dijadikan Tuhan. Dengan penuh semangat dan bertepuk tangan, mari kita mengangkat pujian. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan.
setelah ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Dwi. Kita mau bernyanyi satu lagu lagi, teman-teman. Adik-adik, kita akan menyanyikan lagu Ku Cinta Keluarga Tuhan. Kenapa dibilang ku cinta keluarga Tuhan? Karena kita semua yang ada di tempat ini adalah satu keluarga dalam Tuhan ya, adik-adik. Jadi kita harus saling mencintai dan mengasihi satu sama dengan yang lain seperti yang Tuhan ajarkan kepada umatnya. Mari kita menyanyikan lagu Ku Cinta Keluarga Tuhan. Pasti adik-adik udah hafal semua karena udah sering dinyanyikan. Oke. Oke, selanjutnya aku serahkan kepada Kak Dwi untuk menyampaikan firman Tuhan. Yuk kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih kepada Tuhan. Kami boleh beribadah bersama. Kami boleh bertemu walaupun kami tidak bisa berkumpul, tetapi kami sungguh bersukacita, kami boleh melihat satu dengan yang lain, dan kami boleh berkomunikasi melalui sarana internet kami masing-masing. Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang akan menolong kami agar firman-Mu ini senantiasa hidup di dalam hati kami dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Baik. Baik, sekarang boleh di-unmute semua karena Kak Dwi mau tanya beberapa hal. Kita tadi kan nyanyi semua saling mengasihi, gitu kan? Sudah dipraktekkan belum? Ditanyakan. Sudah mempraktekkan, Cicing mengasihi. Saling mengasihi? Iya. Iya. Sudah ya. Nah, adik-adik jangan baca tulisan yang di bawah ini, yang jalan itu. Nah, judulnya itu yang bulan-bulan lalu, minggu-minggu kemarin. Gimana bentuknya saling mengasihi? Baik. Kakak sama adik masih suka berantem? Enggak kan? Enggak. Terus kalau di
minta bantuan sama papi atau mami, masih suka nggak mau? Nah, kalau mengasihi itu dibuktikan dengan tidak berantem sama kakaknya atau adiknya, menolong papa mamanya gitu ya. Oke deh, sekarang Kak Dwi mau tanya lagi. Ingat nggak minggu lalu ceritanya apa? Siapa yang cerita? Mako inget nggak? Ceta inget nggak? Bentar, kalau ngomong kasih tahu satu clue, nanti aku tiba-tiba ingat sendiri. Aku ingat Oh, cuma lupa dikit. ada clue-nya ya. Kamar untuk Elisa. Kalau kamar untuk Bapak Elisa, itu kan sudah 2 minggu lalu. Tadi ada tulisannya di sini. Kak Niko yang cerita. Nah, kalau yang kemarin yang cerita siapa dulu Cuma deh? ingat moralnya. Yang cerita kemarin. Pilih. Kemarin maksudnya waktu hari Minggu tuh yang cerita Kak Niko, Kak Sepi, Kak Senja, Kak Yu, Kak Dwi. Siapa ya kemarin? Waktu minggu lalu. Ingat nggak, Cipta? Kayaknya Pak nggak ada di kelas ini. Aku lupa namanya itu yang Jonat. Siapa itu yang kulit yang pakai baju putih itu? Kayak baju putih. Kak Yonatan ya. Iya benar ya benar. Ceritanya apa tuh yang ada anak sakit kepalanya pusing, aduh gitu. Yang punya 2 mata, 1 hidung, 1 mulut. Ih, 2 bibir atas bawah. Oke, yuk kita mau lihat gambarnya dulu biar bisa ingat yang minggu lalu kayak apa. Bapak Elisa ini, kita ingat Bapak Elisa enggak? Nabi Elisa. Nabi Elisa membangkitkan anak yang tadinya sakit, adik-adik. Wah, kepalanya sakit. Terus semakin lama enggak sembuh-sembuh. Malah terus dipanggil Tuhan, meninggal dunia ya. Terus mamanya, ibunya dari si anak ini, adik-adik nyari Bapak Elisa. Nah, dari Bapak Elisa, terus minta tolong Bapak Elisa supaya Bapak Elisa berdoa sama Tuhan. Supaya anak ini sembuh dari sakitnya dan bangkit dari kematiannya. Beneran loh adik-adik, Tuhan Maha Kuasa. Tuhan pakai Bapak Elisa ini untuk menyembuhkan dan membangkitkan anak yang meninggal dunia. Nah ini ibunya adik-adik, wah ibunya senang sekali karena dia anak satu-satunya. Anak satu-satunya. Dan sudah hidup, sudah sembuh. Wah, ibunya senang sekali. Terus Pak Elisa pulang, pergi ke tempat lain, sudah nggak kumpul lagi sama keluarga ini. Nah, keluarga ini kan tinggalnya di daerah atau di desa namanya tuh Sunem. Nah, makanya ibu ini sering dipanggil sebagai perempuan Sunem. Nah, adik-adik, pada suatu hari Tuhan tuh berfirman sama Bapak Elisa. Bilangnya kayak gini adik-adik. Akan ada kelaparan selama 7 tahun di negeri ini. Boleh dilanjutkan slide-nya? Nah, adik-adik, ketika Tuhan berfirman akan ada kelaparan di negeri ini selama 7 tahun. 7 tahun itu bukan waktu yang singkat ya adik-adik. 1 tahun aja rasanya aduh berat banget. Nah kok ini sampai 7 tahun? Kalau misalnya
Sisil itu kelas TK ya, kelas 0 besar. Kalau 7 tahun tuh berarti udah masuk SMP ya. Dari Sisil kecil sampai Sisil gede ya, 7 tahun. Aduh, 7 tahun itu waktu yang sangat lama. Nah, tiba-tiba Bapak Elisa ingat sama keluarga yang menolongnya, yaitu dari keluarga yang di Sunem ini, adik-adik. Pak Elisa kemudian datang ke rumah dari keluarga yang di Sunem ini. Pak Elisa bilang seperti ini, adik-adik. Yuk, boleh dibantu dilanjut slide-nya. Nah, bilang gini, pergilah kalian ke tempat yang lain, ke negeri yang lain, karena akan ada kelaparan selama 7 tahun di negeri ini. Nah, supaya kalian tetap hidup dan terpelihara dengan baik, pergi mengungsi selama 7 tahun sebagai pendatang. Wah, kalau sekarang namanya ya pergi ke luar negeri, adik-adik. 7 tahun. Nah, walaupun belum ada tanda-tanda akan adanya kelaparan, tetapi keluarga ini percaya betul sama apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa. Lalu hari berikutnya adik-adik mereka berkemas-kemas. Mereka meninggalkan ladangnya. Ladangnya yang masih subur ya. Mereka tinggalkan. Tinggalin apa lagi adik-adik? Ternak-ternaknya. Ternak-ternaknya yang banyak itu ditinggalkan. Ya, kan nggak mungkin dibawa ya adik pergi ke luar negeri. Terus apa lagi? Rumahnya. Nah, rumahnya tuh rumah orang Israel zaman dulu tuh bentuknya kayak gitu adik-adik, kotak-kotak gitu ya. Ditinggalkan. Mereka membawa bekal yang cukup, membawa harta benda yang bisa dibawa, dan pindah. Menetap selama berapa tahun adik-adik? Ayo, siapa yang bisa jawab boleh di-unmute. 7 tahun. 7 tahun. Lalu menetaplah mereka di sebuah negeri yang namanya Filistin selama 7 tahun. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, akhirnya betul terjadi adik-adik. Tanah-tanah mulai mengering. Hewan-hewan susah cari makan. Terus manusia bagaimana? Ya, lama-lama juga susah cari makan. Kelaparan. Nah, akhirnya genaplah adik-adik 7 tahun. Nah, memasuki tahun yang ke-8, kemudian tanah-tanah sudah mulai subur kembali. Dan keluarga ini juga apa? Balik enggak ya adik-adik? Kalau walaupun sudah enak di negeri lain, tetap balik enggak ya? Balik. Balik, betul. Mereka kembali lagi ke Israel. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Kan rumahnya, ladangnya, harta bendanya tuh ditinggal selama 7 tahun. Waktu mereka kembali ke rumah mereka, ternyata rumah mereka sudah ditempati orang. Tempati orang lain, adik-adik. Wah, jadinya gimana dong? Mereka terus nggak punya rumah. Terus ladang-ladang mereka juga diambil sama orang lain. Aduh, terus bagaimana mereka jadi hidup di Israel lagi ya, di Sunem? Ya kan waktu itu kan ada orang suruh pindah negeri, ya pindah aja ke negara lain. Aja orangnya tuh ya adik-adik yang nempati kan jadi nggak kenal. Apa benar ini rumahnya orang itu ya? Ya kalau iya, kalau bukan. Nah, akhirnya yang dilakukan oleh ibu ini, mereka
mau menghadap raja. Adik-adik, nggak punya tempat tinggal tuh nggak enak loh adik-adik. Udah dari jauh-jauh ya, mau pulang nggak ada tempat tinggal. Kalau punya uang, bisa menginap di tempat lain. Nah, kalau nggak punya uang, bagaimana? Nah, makanya ibu tadi adik-adik pergi ke tempat raja. Dia mau mengadukan segala persoalannya kepada raja. Nah, sekarang kita lihat di kerajaan. Nah, ini raja ini adik-adik. Rupanya raja ini adalah raja yang senang mendengar cerita kayak adik-adik ya. Cerita tentang kemahakuasaan Tuhan yang telah dilakukan terhadap umatnya. Nah, raja ini sedang bercakap-cakap dengan pelayannya Nabi Elisa. Pelayannya Nabi Elisa namanya Bapak Gehazi. Wah, antusias sekali adik-adik raja ini pengen dengar. Benarkah seperti itu yang terjadi? Benar, Tuan. Nabi Elisa itu pernah dibikinin sebuah kamar oleh seorang yang dari daerah Sunem. Ingat nggak ceritanya waktu itu Kak Niko cerita loh. Ya, terus Nabi Elisa itu pernah bertanya apa yang diinginkan oleh perempuan ini. Nah, lalu Nabi Elisa berdoa. Perempuan ini kan sudah lama tidak memiliki anak, sedang mereka tuh orang kaya lah, nanti hartanya untuk siapa begitu. Terus Tuhan kasih anak gitu ya. Setelah itu anaknya tuh sakit terus meninggal dunia. Jadi perempuan ini bingung lalu minta tolong Nabi Elisa. Dan Tuhan menolong melalui Nabi Elisa membangkitkan anak itu. Benarkah ada orang meninggal bisa dibangkitkan? Begitu. Aduh, raja ini senang sekali. Betul, rajaku. Nah, bukan hanya hal itu saja. Nabi Elisa tuh pernah menolong perempuan lain ya, yang sudah tidak punya suami, yang hutangnya tuh banyak sekali. Terus di rumahnya cuma ada minyak. Minyaknya itu bisa dijadikan banyak, dijual, dan bisa buat bayar utang. Waduh, rajanya senang banget dapat cerita-cerita kayak gitu. Selagi raja itu bercerita, adik-adik, tiba-tiba dari kejauhan nampak perempuan yang dari Sunem. Nah, Pak Gehazi bilang gini, nah itu Tuhan, itu perempuan yang ditolong oleh Nabi Elisa yang anaknya dibangkitkan dari kematian, gitu kan. Benarkah? Coba panggil ke sini. Lalu raja bertanya-tanya adik-adik, mencari jawaban yang benar. Benarkah seperti itu? Betul, rajaku. Nah, sekarang ibu ke sini mau apa? Lalu ibu ini cerita adik-adik, pada waktu kemarin terjadi kelaparan, kami sekeluarga diminta oleh Nabi Elisa untuk mengungsi dan kami mengungsi. Tetapi ketika kami kembali ke Sunem, ternyata rumah kami, harta milik kami sudah diambil oleh orang lain. Jadi kami sekarang tidak memiliki apa-apa. Tolonglah kami ya Raja. Nah adik-adik, Tuhan menggerakkan hati raja ini adik-adik. Dan raja mengatakan demikian kepada para pengawalnya. Tolonglah perempuan ini, kembalikan semua harta miliknya, rumahnya, ladangnya, ternaknya, supaya ia boleh menempati dan memiliki kembali apa yang dulu dimilikinya. Kemudian adik-adik, Pak Gehazi dan juga beberapa pengawal mengantar ibu ini untuk kembali ke rumahnya. Nah, akhirnya adik-adik, ibu ini senang banget.
dia sudah bisa menempati rumahnya lagi. Boleh dilanjutkan, Kak, slide-nya. Nah, Ibu ini senang ya, dan Pak Gehasi juga ikut senang. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita bisa belajar tentang sesuatu. Yuk, Kak, lanjutin, Kak. Nah, boleh dibaca, kita belajar tentang Tuhan itu mampu mengubah hati seseorang. Ya, bahkan hati seorang raja sekalipun, ya. Tuhan ubahkan agar raja memiliki hati yang berbelas kasihan. Nah, kita juga belajar untuk berbelas kasihan kepada orang lain. Caranya gimana, adik-adik, berbelas kasihan pada orang lain? Ada yang bisa sebutkan? Belajar menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan. Pernah nggak lihat anak-anak di jalan gitu ya, adik-adik, yang pakaiannya lusuh gitu ya, yang bawa apa tuh namanya, kantong buat ngambilin, memulung sampah-sampah yang masih bagus yang bisa dikumpulin untuk dijual lagi. Pernah nggak lihat kayak gitu? Tadi kalau pulang kerja tuh sering doa adik-adik lihat gitu ya, ada anak kecil seusia kalian yang bawa kantong gitu untuk apa namanya, kantong yang besar, kantong plastik yang besar untuk ngambilin sampah gitu ya. Nanti sampah itu tuh dikumpulin adik-adik terus dijual, nanti kan dapat uang gitu. Nah, itu kalau kita ketemu, kita boleh menolong mereka. Nah, pernah tuh adik-adik, Kak Dwi juga sedang beli makanan, ada anak yang datang ya, minta tolong. Terus Kak Dwi bilang, ya udah ini kamu sudah makan belum? Gitu ya. Mau enggak? Gitu adik-adik caranya. Yang simpel-simpel yang ada di sekitar kita. Gitu ya. Kalau sekarang kita kan nggak boleh keluar-keluar ya, nggak boleh keluar ke jalan, ya harus di rumah terus ya. Ya, yang bisa kita lakukan ya menolong yang ada di sekitar kita. Yang punya adik butuh pertolongan, kita tolong. Yang punya kakak, lihat kakaknya repot, misal kakak minta bantuan, ya kita bantu. Mama minta bantuan, ya kita bantu. Nah, adik-adik masih ingat nggak ayat hafalan minggu lalu? Kita ulangi lagi ayat hafalannya biar makin hafal. Terus setelah hafal kita juga lakukan. Yuk kita lihat ayat hafalannya. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Galatia 5 ayat 13c. Kita sama-sama yuk baca dulu. Boleh di-unmute. 1, 2, 3. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Galatia 5 ayat 13c. Siapa yang sudah hafal? Cecil. Cicil, ayo Cicil, boleh Cicil. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Galatia 5 ayat 13c. Ore, pinter Sisil. Siapa lagi? Kakak sudah hafal? Sudah. Ayo kakak. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Galatia 5 ayat 13c. Hebat, lancar sekali. Tepuk tangan buat kakak. Siapa lagi tuh? Devon, Bio, Elo, Melati. Mau sendiri-sendiri apa sama-sama? Misel ada nggak ya? Ada Melati? Kumpul. Halo, di mana kalian? Jefta, Kak, Jefta. Oke, Jefta, hebat Jefta. Ayo Jefta.
Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Galatia 3 ayat 15. Hebat ya Jefta, pintar. Terus siapa lagi? Ferin? Ferin mau berdua sama Koko apa sendiri? Yuk, bilang. Mikaela sama Miska mau sendiri-sendiri apa berdua? Siapa lagi ya? Kak Dwi kok nggak lihat. Yuk. Adin tuh, Adin. Mana Adin? Yuk, Adin yuk. Kok nggak ada suaranya, Din? Belum di-unmute ya? Hilang ya suaranya. Oke deh, kita sama-sama aja yuk. Sekali lagi, nggak usah ditayangin ya, Kak. Biar hafal. 1, 2, Ya udah yuk. Layanilah oleh kasih. Galatia 5 ayat 13C. Ore pinter. Yuk kita doa dulu untuk menutup firman Tuhannya. Nanti setelah itu kita lanjutkan lagi. Jefta mau bantu Kak Dwi doa? Mau. Oke, yuk Jefta kita doa ya. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan berkatilah kami supaya kami selalu sehat dan diberkati. Tuhan berkatilah kami supaya kami terhindar dari mara bahaya. Tuhan, amin. Amin. Kak Karin boleh melanjutkan? Oke, terima kasih. Belum. Oke, langsung ke Kak Senja aja ya. Adik-adik kita hari ini mau ada aktivitas yang akan dipimpin oleh Kak Senja. Oke, terima kasih Kakak Karin. Halo adik-adik, mana suaranya? Boleh buka suara langsung lambai-lambai. Halo Kak, gitu. Halo Kak. Kakak Senja. Halo Kak. Yeay. Nah, masih semangat kan buat lanjutin aktivitas hari ini? Masih, oke. Aku mau minta tolong Kakak Niko untuk tampilin slide-nya. Nah, adik-adik, siapa yang hari ini benar-benar dengerin firman Tuhan dengan baik? Boleh angkat tangan atau buka suara. Ayo, siapa yang benar-benar sungguh-sungguh? Oke, tuh Marco, hebat. Ya, aku yakin semua adik-adik di sini semuanya semangat dan sungguh-sungguh. Aku gak angkat tangan. Aku gak angkat tangan. Oh, itu raise hand. Aku gak angkat tangan, itu adik aku. Oh ya, sorry. Jefta juga. Oke. Ya, aku yakin adik-adik semua di sini tadi semangat dengerin firman Tuhan dan mendengarkan dengan baik. Nah, karena tadi aku lihat kalian semangat, fokus, dan sungguh-sungguh dengerin firman Tuhannya, aku akan kasih apresiasi buat adik-adik semua. Nah, tapi nggak semua nih yang dapet gitu. Nah, yang dapat itu akan aku undi. Aku undi pakai ini loh. Adik-adik tahu ini? Aku puter nanti nama-namanya. Wah, silau. Ya, di spin. Nah, tapi setiap adik-adik punya satu peluang bisa dapat. Habis ini aku akan kasih pertanyaan-pertanyaan. Kalau yang bisa jawab dan mau aktif,
jawab pertanyaannya dan merespon, nanti namanya ditambahin satu lagi di sini. Ini kan di sini ada Marco, ada Cecil, ada Ferin, ada Jefta, ada Jovanka, ada Adin, ada Elo, ada Vio, Melati, Mikaela, dan Nisha. Ada yang belum kesebut namanya? Enggak ya? Nah, nanti kalau ada yang jawab, misal nih, Jefta jawab pertanyaan sekali, nanti nama Jefta ditambahin satu di sini, jadinya nama Jefta jadi 2. Terus misalnya Mikaela jawab satu, nanti ditambahin lagi satu, namanya jadi 2 gitu. Nanti kalau udah selesai semua pertanyaan dijawab, akan aku puter nih. Aku akan pilih 3 anak yang jadi pemenangnya hari ini dan akan dapat apresiasi dari kakak sekolah minggu. Siapa yang semangat jawab yeay gitu. Semangat nggak? Yeay. Oke, tuh pada lambai-lambai ya, pada angkat-angkat tangan. Oke, yuk kita mau mulai. Semua ready? Kalau yang ready bilang yes gitu. Ayo buka mic-nya masing-masing, boleh? Yes gitu. Yes. Yes, oke. Yes. Nah, cara menjawabnya, adik-adik kalau yang mau jawab, langsung ketik namanya di chat. Bisa nggak? Ketik namanya di chat. Misal nih, aku tampilin pertanyaannya. Hari ini kakak Senja pakai baju warna apa? Misal gitu ya. Terus adik-adik langsung ketik namanya di chat. Nanti kakak Cici Brenda yang akan liatin. Oh, siapa yang paling pertama ketik namanya, nanti dia yang jawab. Gitu. Ada yang bingung? Udah, Kak. Enggak ya? Bisa ya, nanti Sisil dibantu Cici Brenda, terus yang masih bingung nanti dibantu sama kakak di rumah ya. Oke. Itu siapa yang chat aku tuh? Nah, chatnya ke everyone. Diganti dulu chatnya ke everyone. Ini ada Adin. Adin ganti dulu chatnya ke everyone. Oke? Paham ya? Kita coba. Ini trial. Jangan ditampilin dulu pertanyaannya. Ini trial. Trial. Pertanyaannya, siapa nama kakak sekolah minggu yang menyampaikan cerita hari ini? Ayo tulis nama kalian yang mau jawab, tulis di chat. Yang muncul duluan? Everyone di chat. Ah ya, yang duluan Jefta. Nah gitu ya. Makanya abis itu Jefta langsung buka mic. Kakak Niko akan tampilin gambar adik-adik yang jawab tuh tadi. Ya, Jefta langsung buka mic. Apa jawabannya Jefta? Kak Dwi. Kak Dwi ya, betul. Oke, itu trial ya. Itu percobaan. Ya, jadi nanti di aku yang muncul. Oh, Adin nggak bisa ke everyone. Ya udah nggak apa-apa ke kakak. Nanti yang muncul duluan di layar aku itu yang boleh jawab ya. Nanti Ci Brenda yang jurinya di sini ada Kak Dwi dan Kakak Brenda. Juga Kakak Niko. Kalau Kakak Niko bisa buka mic. Oke? Yuk, kita tampilin slide yang pertama. Nah, jawabnya pertanyaannya itu ada di dalam kartu-kartu yang isinya tersembunyi nih adik-adik. Aku gini dulu ya, pertama aku akan sebut red card. Siapa yang mau jawab pertanyaan red card, boleh tulis namanya di chat ya. Nanti baru dibukain pertanyaannya. Oke? Oke, red card. Siapa yang mau jawab pertanyaan di dalam red card? Ayo, ketik namanya. Jefta Marvel, oke. Lalu yang kedua, kartu warna apa, Kak? Nanti mereka tahu nggak ya isinya? Next slide aja deh, Kakak Niko. Nih, red card. Jefta yang jawab. Jefta, tadi siapa sih yang memerlukan pertolongan
Yang tadi meminta pertolongan siapa ya, Jefta? Datang ke raja tuh terus minta pertolongan. Seorang ibu. Ibu apa tuh? Ibu apa? Ingat nggak tadi? Enggak. Keluarga apa tadi? Nah, ibu dari mana gitu. Ya, keluarga dari mana? Saman. Dari apa? Kanan. Saman. Ada yang putus-putus tuh suara siapa? Jefta ya? Dari mana Jefta? Seorang ibu. Itu udah mirip-mirip ya Kak Dwi jawabannya, tapi kayak kurang lengkap gitu. Seorang ibu dari mana? Ayo. Pas, Jefta, pas. Ingat nggak Jefta? Membutuhkan pertolongan. Ya, ibu dari mana tuh? Dari Sunem. Oke, bener nggak Kak Dwi? Dari Betul. Yeay. Jadi yang udah nambah namanya yaitu Jefta. Jadi Kakak Senja tambahin nama Jefta di sini. Jefta jadi udah ada 2. Oke, pertanyaan selanjutnya. Mengapa keluarga Sunem pergi meninggalkan rumah serta ladangnya? Ayo, siapa yang mau jawab? Tulis namanya. Tadi kenapa ya kok keluarga Sunem tuh pergi dari rumahnya? Aku, siapa tuh tadi? Marco. Oke, Marco boleh jawab, Marco. Karena Kenapa ya? bakal ada kelaparan, tanahnya kering gitu. Oke, jadinya dia ngapain? Ke negeri lain. Oke, gimana Kak Dwi jawabannya Marco? Betul. Betul. Tepuk tangan dong buat Marco, teman-teman di rumah. Hebat, berarti yang nambah nama kedua itu Marco. Oke. Next, pertanyaan selanjutnya. Ada di kartu ungu. Nah, ini dia. Nah, ketika keluarga Sunem tadi pergi dari rumahnya nih, dia pergi, apa yang terjadi terhadap rumahnya, terhadap apanya gitu. Nah, apa yang terjadi? Oh, Ferin mau jawab. Oke, boleh Ferin. Rumahnya diambil sama orang lain. Wah, gimana Kak Dwi? Jawabannya Ferin. 100. 100, hebat. Oke, kakak sendiri tambahin nama Ferin. Hebat nih. Lalu pertanyaan selanjutnya. Di kartu hijau, waktu keluarga Sunem nih kembali ke rumah, apakah orang yang tadi nempatin rumahnya itu mau pergi apa enggak? Ayo, siapa yang ingat? Ayo tulis namanya. Marco lagi. Boleh, ayo. Kesempatannya jawab 2 kali nih ya. Ya, aku yang warna ungu juga bisa. Orangnya bilang orangnya nggak percaya, jadi nggak mau. Orangnya nggak mau pergi. Gimana Kak Dwi jawabannya Marco? Terusnya warna hijau bisa. Warna ungu maksudnya, iya. Iya, nggak apa-apa. Yang warna hijau tadi ya. Gimana Kak Dwi jawabannya Marco? Sebelum ditolong raja, emang orangnya nggak mau pergi, kakak. Yeay. Jadi emang ya benar pas ternyata keluarga Sunem balik, orangnya nggak mau pergi. Oke, 100 buat Marco. Tambahin nama Marco 1 lagi. Oke, kesempatan Marco jawab udah habis ya. Kesempatannya 2 kali. Oke, next. Pertanyaan selanjutnya.
Kartu biru. Apakah yang keluarga Sunem lakukan ketika orang itu nggak mau pergi? Siapa yang mau jawab? Boleh tulis namanya. Adin. Oke, Adin, boleh jawab, Din. Keluarga Sunem pergi ke raja. Keluarga Sunem pergi ke raja. Gimana Kak Dwi jawabannya Adin? 100 Adin. Yeay, hebat. Aku tambahin nama Adin. Oke. Next, pertanyaan selanjutnya. Di kartu ungu. Kemudian setelah keluarga Sunem pergi ke raja, apa yang terjadi selanjutnya? Ayo, siapa yang ingat? Boleh tulis namanya. Jefta. Oke, Jefta. Apa jawabannya, Jefta? Raja memerintahkan pengawalnya untuk pergi dari ini, tidak tinggal di rumah keluarga Sunem. Gimana Kak Dwi? Kurang sedikit. Kurang dikit. Ayo Jefta. Ingat nggak raja tergerak belas kasihnya? Terus raja ngapain tuh? Lalu mereka pun raja menyuruh pengawalnya untuk tidak menempati rumah di Gimana Kak? Suara putus-putus nih. Nggak dengar suara Jefta. Kurang pas Jefta. Coba diinget-inget lagi. Yang jawab coba Sisil. Nggak, soalnya Kak Dwi nggak dengar Jefta bilang apa, jadi nggak bisa. Iya, nggak apa-apa. Karena kurang pas, kita pindah ke Sisil dulu ya. Yang kenceng. Raja menyuruh prajuritnya mengembalikan rumahnya. Mengembalikan rumahnya. Gimana Kak Dwi? Ya, boleh lah, boleh. Boleh, oke. Karena tadi setengah-setengah bisa, ya udah ditambahin. Jadi Jefta sama Sisil sama-sama bisa jawab. Oh. Oke, Kakak Senja tambahin nama Jefta dan Cecil. Yang paling tepat jawabannya apa Kak Dwi? Raja menyuruh agar menolong supaya itu apa rumah, makasih, serta harta milik dari perempuan Sunem itu dikembalikan. Oke, jadi keluarga yang tadi nempatin rumahnya 100 nggak apa-apa Kak, saling ya. melengkapi. Oke, terima kasih. Jadi untuk Marco sama Jefta udah jawab 2 kali. Jadinya udah nggak bisa jawab lagi ya. Jadi Jefta 100. Ya. 100. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Nah, ini dia pertanyaan selanjutnya. Coba, siapa yang pernah nggak sih ada orang yang berbuat jahat sama kamu, terus coba ceritain siapa, terus berbuat jahatnya apa? Ini tadi yang muncul duluan Ferin nih. Ayo Ferin, jawab Ferin. Cecil nanti ya, Sil. Pernah? Ferin? Pernah. Diapain? Siapa tuh? Berbuat jahatnya apa memang, Ferin? Dibully. Dibully kayak gimana? Baik ya, Karin ya.
Kayak apa nakalnya temennya tuh Ferin. Jadi Sisil deh. Nakal. Gitu. Oke, pinter deh. Udah mau sharing ya. Pernah ya, Ferin pernah ngalamin dibully gitu ya. Dibulinya mungkin diisengin temen gitu ya, Ferin. Ada lagi yang mau sharing? Ceritain, pernah nggak sih ada yang berbuat jahat sama adik-adik? Sisil, boleh. Gimana, Sil? Tanya gimana? Ceritanya teman Mm-mm. Kakak Senja biar dengar. ceritanya kayak gini. Ayo. Teman Cecil merebut ayamnya Cecil, Siapa namanya? Emily. Terus Emily. Cicing gimana? Cicing kasihin. Oh, baik banget ya. Emily jatuh. Cicing ngapain? Bantu berdiri. Hebat. Tepuk tangan dong buat Sisil sama Ferin tadi ya. Kalau ada temen jatuh ternyata malah dibantu. Walaupun udah pernah nakal juga sama kita ya. Tapi harus baik sama orang lain. Oke. Jadi yang tadi dapat namanya ditambahin tuh Cecil. Cecilia dan Ferin. Oke. Nah, Cecil, Ferin, Marco, sama Jefta udah 2 kali jawab nih. Jadi udah nggak jawab lagi ya. Masing-masing kesempatannya 2 kali. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ayo, yang lain semangat dong. Masih ada Jovanka, Elo, Vio, Melati. Nah, nih pertanyaan selanjutnya. Kalau ada yang berbuat jahat sama kalian nih, apa yang kalian lakukan? Ayo, siapa yang mau jawab? Ada Jovanka, Elo, ada Melati. Ayo, siapa yang mau jawab? Elo, jawab Elo. Atau kakak? Langsung buka mic-nya deh, nggak apa-apa. Aku Itu siapa suaranya? Marco. Oh, Marco udah 2 kali jawab, Marco. Nanti lagi ya. Jovanka dulu nih. Lalu aku jawab telepon polisi. Jovanka. Ayo Jovanka jawab. Tetap memaafkannya. Memaafkannya, hebat. Nanti kita semua belajar ya untuk memaafkan orang yang jahat sama kita juga. Oke, Jovanka. Oke, pertanyaan selanjutnya lagi. Masih semangat nggak nih adik-adik? Oh, tuh Elo bersikap baik. Hebat Elo. Oke, karena Elo udah jawab 2, kakak Senja ini deh, kakak Senja tambahin nama Elo di sini. Pinter. Nah ini, apakah kamu pernah melawan atau memukul atau membentak orang yang berbuat jahat padamu? Nah, nih yang jawab duluan Adin nih tadi nih. Adin yang jawab. Pernah nggak, Din? Pernah. Gimana tuh ceritanya? Lupa ceritanya. Tapi baik nggak sih? Kalau misalnya kita membentak, Adin ngapain emang? Melawan atau membentak? Atau apa? Memaafkan. Oh, tapi kalau Adin pernah nggak ke temen nakal? Atau temen nakalin Adin terus Adin bales? Pernah nggak? Oh, nggak pernah. Ya, oke, pinter. Nggak boleh ya, kita nggak boleh melawan yang nakal ya. Kalau bisa kita kasihi aja gitu, kita maafkan gitu. Pinter. Oke, kita tambahkan nama Adin. Nah, Adin kesempatannya udah habis nih, udah 2 kali jawab. Oke, pertanyaan selanjutnya. Nah, kalau misalnya ada temen yang jahat sama kita, kan nggak boleh ngelawan nih, nggak boleh mukul. Nah, baiknya kita ngapain dong? Kalau ada yang nakalin kita. Ayo, siapa yang mau jawab?
Mikaela, Mikaela, boleh. mendoakan. Mendoakan, hebat loh, pinter loh. Ingat untuk mendoakan. Mendoakan supaya apa, Kaila? Mendoakan teman supaya apa? Supaya Supaya dia berubah. dia berubah, pinter. Dan dia nggak nakal lagi ya. Jadi kita harus minta sama Tuhan, karena kita nggak bisa merubah manusia. Yang bisa merubah manusia untuk lebih baik hanya Tuhan Yesus. Oke, kita kasih tepuk tangan dong. Tadi buat Mikaela sama buat Adin. Yeay. Nih kakak senja tambahin nama Mikaela. Oke, pertanyaan selanjutnya. Masih ada nggak pertanyaannya kakak Niko? Next. Nih, coba nih ya. Ceritanya nih, di sekolah ada seorang teman kamu yang tempat pensilnya ketinggalan. Nah, mereka butuh pensil untuk menulis. Nah, kalian jadi teman, kalian ngapain ya harusnya? Siapa yang mau jawab? Jefta kesempatannya udah 2 kali. Nanti lagi ya. Nih yang tadi Adin udah 2 kali. Yang bisa jawab duluan coba Elo, Vio, Melati, Mikaela, atau Misha. Jovanka juga bisa. Ayo siapa yang mau jawab? Boleh tulis namanya, boleh raise hand, boleh buka mic. Tadi pertanyaannya Itu siapa tuh suaranya tuh? Vio ya? Pertanyaannya, kan ada temen yang ketinggalan tempat pensil di rumah. Nah, terus dia butuh dipinjemin. Adik-adik harusnya ngapain ya? Adin udah ditulis tadi namanya, udah. Ada yang mau jawab siapa, Vio? Misha. Oh, Misha. Oke. Ayo Misha, jawaban kamu ngapain ya? Kalau ada teman ketinggalan, kasih pinjam. Oke, baik sekali ya. Kita tepuk tangan dong untuk Misha. Oke, ini Misha kakak senja tambahin namanya ya di sini. Misha, oke. Selanjutnya pertanyaannya. Nah, ini dia. Ada seorang temanmu nih, entah di rumah, entah di sekolah, gak sengaja ngedorong kamu sampai kamu jatuh. Aduh, sakit gitu. Nah, kalau kayak gitu yang adik-adik akan lakukan apa? Viola Kak, Viola. Viola. Apa Viola kalau Viola? Boleh jawab Vio, buka mic-nya. Memaafkannya. Memaafkannya. Balas nggak? Balas dorong lagi nggak, Vio? Nggak boleh. Nggak Nggak boleh. boleh. Oke, good. Jadi kita harus ingat-ingat ya, kalau ada temen yang nakal sama kita nggak boleh dibales, terus harus mau memaafkan. Dan kalau ada yang butuh pertolongan harus dibantu. Oke, next masih ada Kakak Niko pertanyaannya? Nih dia, siapa yang di sini doyan ayam goreng? Boleh buka suara atau ayam Kentucky yo. Adik-adik pasti suka ya. Oke, nah nih. Siapa yang mau jawab? Ada siapa yang mau jawab? Aku.
Itu siapa suaranya? Marco ya? Iya, aku udah 2 kali. Kak, coba kakak tanya dulu. Vio, Melati mau jawab nggak? Maaf Kak Senja, tadi kan internetnya lagi. Oh iya, nggak apa-apa. Ya udah, boleh. Kesempatan buat Marco. Gimana Marco? Kalau ada Dede, ambil ayam goreng kesukaan Marco. Tinggal telepon dokter, terus perut dibelek, ayamnya diambil lagi. Ya ampun. Gak ada yang bercanda, tinggal suruh mami beli lagi atau telepon polisi terus suruh polisinya beliin, atau Waduh. doa untuk 1 jam lagi dapat ayam lagi. Lama dong. Gimana kalau nggak ada Pak Polisi? Tuh Jovanka udah ketawa-tawa di rumah. Makannya, Ayo, gimana? makan kentangnya, makan sisanya atau makan kentangnya sama saus tomat. Nggak ada, adanya ayam goreng doang. Yang lain, ada yang mau jawab? Jasta. Ya udah main makan makanan lain kayak makan angin sama nasi. Makan makanan lain. Pinter, bagus juga itu. Terus? Jefta, kalau Jefta gimana? Ya, Jefta dulu. Gimana kalau Jefta? Di apa? Bagi-bagiin. Oh, dibagiin atau dibagi 2 gitu ya. Oke, good. Jadi tadi ada Marco sama Jefta. Marco tadi jawabnya makan makanan lain aja ya. Jadi nggak berantem sama adik atau sama kakak. Bagus jawabnya gitu. Terus Jefta tadi berbagi aja kak gitu ya. Pinter. Oke, ada lagi pertanyaan selanjutnya kakak Niko? Gimana mau berbagi kalau ayamnya udah dimakan sendirian dan habis? Dipotek. Oh, kalau udah habis ya udahlah makan makanan lain kayak jawaban Marco kan. Jadi kita mau terima, ya udahlah daripada bertengkar, jadi kita mau mengalah. Kenapa? Oke. Aku kira udah langsung makan adiknya habis. Ini tahu kira. Ya, bisa juga. Kalau udah habis ya kita makan makanan lain. Kalau masih belum habis ya bagi 2, gitu ya. Hebat. Oke. Pertanyaannya sudah selesai semua. Kita mau lihat ayat hafalan sekali lagi. Ayat hafalannya dari mana tadi? Galatia 5:13C. Betul. Ayo sekali lagi kita buka mic, baca bareng-bareng ya. Baik Kak. Ya, buka mic-nya semua. Kakak hitung 1, 2, 3 gitu ya. Yuk. 1, 2, 3. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Oke, good. Nah, sekarang waktunya kita memutar spinnya. Sebentar ya, nih. Oke, kita coba ya. Kita putar. Oke, kita putar. Lagi muter dia. Aduh, silau, maaf. Siapa yang muncul? Nggak ada suaranya nih. Siapa yang muncul? Namanya nih kebalik. Marco. Jadi yang pertama dapat apresiasi dari kakak sekolah minggu adalah Marco. Oke. Marco, aku ilangin namanya. Sekarang kita lihat orang yang kedua ya. Tunggu sebentar. Susah nih. Puter.
Siapa yang muncul? Kalau menang dapat apa? Ada deh. Siapa nih yang muncul? Dapat Ayo. Adin. Adin. Oke. Jadi yang kedua adalah Adin. aku punya kemungkinan paling tinggi soalnya aku 3. Betul. Adin. Oke. Lalu yang ketiga, kita coba Kakak Senja ketuk. Tuk. Siapa yang ketiga? Siapa tuh? Pio. Oke. Nah, karena adik-adik hari ini semangat, Kakak Senja tambah 3 orang lagi. Jadi 6 ya yang akan dapat apresiasi. Kita lihat selanjutnya siapa lagi ya. Itu udah 3 orang. Cici Brenda nanti bantu catetin ya. Ada Marco, ada Adin, terus ada Vio ya tadi. Ini orang yang keempat. Siapa ya? Tara. Siapa tuh? Siapa tuh? Misha. Oke, tepuk tangan dong. Kayak disuarain ya. Oke. Kita selanjutnya lagi. Cici Brenda udah dicatat ya, Ci? Ntar aku lupa nih. Oke, selanjutnya kita lihat. Siapa dia? Tara. Siapa tuh? Yeay. Pelin. Itu udah berapa orang tadi ya? 5 ya? Kurang 1 lagi. Kita lihat yang terakhir. Siapa nih? Siapa ya? Wih, Jovanka. Oke, itu dia 6 orang yang beruntung dan dapat apresiasi hari ini. Nah, yang belum dapat bukan berarti nggak baik ya, tapi sudah sangat baik. Oke, jadi semakin semangat lagi di minggu depan dan jangan lupa kita belajar mengasihi, melayani satu sama lain. Kalau ada yang jahat sama kita nggak boleh bales dan kita harus mau menolong. Sip. Nah, yang terakhir Kakak Senja mau umumin kelompok yang menang. Ingat nggak sih adik-adik kita pernah ada lomba gerak sama lagu pas abis sekolah minggu. Siapa yang ingat? Boleh buka suara bilang saya ingat gitu. Ingat. Oke. Nah, nih ketentuannya keputusan dari juri tidak dapat diganggu gugat. Oke. Jadi nggak boleh protes nih. Jadi nggak boleh protes ya. Jurinya kemarin tuh ada Koyo, ada Cici Monik, sama kakak-kakak sekolah minggu. Nah, pemenangnya adalah kelompok Kak Dwi. Kelompok apa kemarin ya Kak Dwi? Kelompoknya lupa nggak? Kelompok Yusuf. Kelompok Yusuf. Oke, hebat. Kelompok Yusuf ada Jovanka, ada Jefta, dan ada Vio, serta Yeay. Ya, selamat ya adik-adik yang menang dan sampai ketemu di minggu depan. Sekian aktivitas kita hari ini. Kakak Senja serahkan kepada Kakak Karin. Silakan Kakak Karin. Kak. Sama-sama. Diminum, Kak. Oke, terima kasih Kak Dwi dan Kakak Senja sudah memimpin firman Tuhan kita dan aktivitas kita pada pagi hari ini. Seru banget ya adik-adik. Kakak Karin juga sambil gemes-gemes nih ngeliatin kalian hari ini pada semangat dan selamat untuk yang menang aktivitas yang gerak dan tari itu dan yang dapat apresiasi pada hari ini. Senang banget adik-adik sukacita
mengikutinya. Oke, kita akan tutup dengan doa. Tadi sudah ada yang volunteer nih adik-adik, katanya Sisil mau doa tutup katanya. Boleh Sisil untuk berdoa? Oke, Sisil semangat banget teman-teman. Oke. Siap. Siap nih. Cecil. Iya. Oke, Sisil. Oke, boleh. Lipat tangan ya. Tutup mata. Kami berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih Kami telah diajarkan diajarkan untuk menolong sesama kami. Sekarang Sekarang kami mau mau istirahat dan dan melanjutkan aktivitas aktivitas kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. 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 Terima kasih, Sisil. Kita mau foto dulu nggak nih, kakak-kakak, hari ini? Atau gimana? Ayo, adik-adik jangan lift dulu ya. Kita mau